Teknologi telah memungkinkan kita menelepon, mengirim pesan, gambar, bahkan video secara langsung, tanpa perantara. Tapi urusan kirim uang, kita tak bisa mengelak dari jasa bank yang kadang lama, mahal, dan menyebalkan. Tapi dengan teknologi blockchain, mungkin kita tidak perlu lagi yang namanya bank. Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Saya menemui Febrio Kacaribu, Kepala Kajian Makroekonomi dan Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat LPEM Universitas Indonesia. Dia juga punya pengalaman yang sama dengan semua orang. Betapa mengurus transaksi perbankan, apalagi dalam jumlah besar, akan terasa mahal, lama, dan menyebalkan. Saya bilang saya mau transfer uang 100 juta. Lalu sampai di bank, saya harus ngantri ketemu dengan customer service tertentu gitu. Lalu harus bawa KTP untuk menunjukkan bahwa saya memang pemilik dari rekening yang mau saya transfer uangnya dari situ gitu ya. Saya juga harus bawa buku tabungan. Di buku tabungan itu juga di beberapa bank, khususnya bank tertentu, itu di halaman pertamanya ada halaman tanda tangan. Nah, lalu saya tanda tangannya juga harus perlu diverifikasi misalnya. Lalu setelah proses verifikasi ini semua berjalan, baru kemudian saya ditanya mau transfer uang kemana dan sebagainya. Lalu saya isi formulir. Bisa kadang-kadang malah saya harus benar-benar harus mengeluarkan waktu sekitar setengah hari. Untuk verifikasi, bank perlu melihat semacam buku catatan. Buku catatan satu-satunya yang disimpan dan hanya boleh dilihat oleh bank itu sendiri. Inilah yang kemudian bisa dijungkir balikkan oleh teknologi blockchain. Teknologi blockchain ini adalah distributed ledger. Jadi pencatatan yang dilakukan oleh satu pihak, tapi pencatatan ini tidak disimpan di satu lokasi datanya, tapi disebar di network. Semua orang akan punya data yang sama gitu kurang lebih. Nah, dan ini membuat transaksinya jauh lebih cepat dan aman gitu ya. Mari kita bikin ilustrasinya. Saya misalnya punya uang digital sebesar 10.000 yang kemudian saya transfer kepada Aris. Maka tetangga kiri kanan akan mencatat transaksi itu di buku catatan mereka masing-masing yang tak bisa dihapus. Semua akan mencatat. Saya punya rumah DP 0 rupiah, maksudnya saya punya 0 rupiah dan Aris punya 10.000 rupiah. Nah, jika saya mau transfer uang lagi, berapapun jumlahnya, tetangga kiri kanan akan memberi bendera merah. Oh, kamu berbohong. Semua punya catatan, semua bisa memeriksa, semuanya jadi transparan. Ketika seorang nyolong, gitu misalnya mencuri sesuatu dari sistem, itu langsung ketahuan dan dia tidak akan bisa menjual ke siapapun dalam sistem itu karena akan ketahuan sudah dikasih bendera merah bahwa ini adalah uang yang dicuri gitu ya. Jadi itu semua dengan cepat langsung tersebar. Karena tak perlu pihak ketiga yang terpusat, juga karena melibatkan banyak orang untuk memeriksa, maka dapatlah kita bilang bahwa teknologi ini cepat, aman, dan murah. Lalu bagaimana dengan tetangga-tetangga kepo yang mencatat dan memverifikasi transaksi tadi? Upaya mereka dalam memverifikasi tentu menghabiskan listrik, sumber daya, dan mesin canggih. Oleh karenanya, perlu diupah. Inilah yang kemudian memunculkan apa yang disebut Bitcoin. Lalu ini transaksinya berjuta-juta transaksi. Makin banyak transaksinya tentu makin rumit untuk memverifikasinya. Mereka kemudian menciptakan semacam algoritma. Ini harus dipecahkan dengan problem teka-teki dalam matematika gitu ya. Nah, memang akhirnya mereka harus mengandalkan komputer. Dan komputer yang digunakan pun semakin besar. Tapi semakin dia memverifikasi semakin banyak transaksi, itu dia dikasih imbalan dalam bentuk yang namanya Bitcoin. Itulah Bitcoin itu. Kembali ke blockchain, dengan teknologi ini buruh migran dari belahan bumi manapun bisa mentransfer uang gaji mereka kepada keluarga di pedalaman. Semudah dan semurah dia mengangkat telepon atau kirim pesan WhatsApp. Dia bisa juga digunakan untuk menyalurkan dana bantuan sosial. Atau bahkan membantu Ibu Susi Pujiastuti melacak perdagangan ikan ilegal. Setiap ikan yang masuk ke itu dikasih barcode. Lalu akan ketahuan ikan ini jumlahnya berapa dan sebagainya. Lalu bisa juga di-trace ikan ini larinya kemana saja di pasar. Nah, ini juga kemudian bisa ketahuan kalau ada ikan yang
tidak mempunyai ID di pasar, itu ketahuan bahwa itu adalah tangkapan ilegal misalnya. Dalam bidang kedokteran, bisa banget. Riwayat medis direkam dan disimpan tak hanya di rumah sakit yang bersangkutan, tapi juga di telepon pintar Anda. Dia tahu, langsung bisa keluarkan rekodnya, dia pernah penyakit apa saja, lalu treatment apa saja yang sudah ada, obatnya apa saja, sehingga tidak harus mulai dari nol gitu ya. Atau bahkan lebih bagus lagi kalau di sistem ini juga link antara satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain. Tahun 90-an saat telepon umum masih menjamur, yang namanya menelepon saudara di luar kota atau di luar negeri berarti neraka. Detik per detiknya kita keringetan karena harganya kelewat mahal. Mesin fax pun jadi andalan untuk mengirim surat atau gambar buram dengan cepat. Semua itu kini jadi barang arkaik dengan penemuan internet dan teknologi komunikasi dan informasi lainnya. Dan blockchain pun kelak jadi andalan dalam pencatatan dan transaksi di masa mendatang. Maka, siap-siaplah berubah. Sains Sekitar Kita, Produksi KBR dan The Conversation Indonesia.